Ini hidup ya. Dia batuk saya. Ya, sekarang. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan salih. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah atau kajian untuk di Batu Marta unit 3 ini insyaallah kita khususkan tentang fikih ibadah. Ketika saya ngisi insyaallah saya bahas tentang fikih ibadah, dan biidznillah ta'ala kita memang tidak membahas seluruh fikih karena pertemuan kita juga hanya kalau bisa sebulan sekali, kadang juga mungkin tidak bisa. Jadi kita ambil per tema saja seperti fikih ibadah, yaitu dalam berwudu, kemudian tayamum, kemudian adzan misalkan, salat jamaah. Jadi per tema seperti itu, jadi kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita membahas fikih ibadah, maka pasti kita mendapatkan banyak perselisihan pendapat di kalangan ulama. Itu sudah pasti. Ya. Yang namanya para ulama, ada mazhab-mazhab yang diakui di dalam Islam. Yang pertama kali kita katakan sudah sepantasnya kita saling menghargai selama memang itu masih dalam koridor perselisihan di dalam mazhab-mazhab Islam. Tapi kalau perselisihannya bukan dalam koridor mazhab Islam, maka kita tolak. Contohnya, para ulama sepakat di zaman dahulu sepakat bahwa jilbab itu wajib. Sekarang ada yang mengaku ulama atau yang dipuji orang sebagai ulama
bismillah. Jadi ketika kita berwudu, maka kita ucapkan bismillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkuris Allah alaihi. Tidak ada wudu, maksudnya tidak sempurna wudu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Nah, di sini la wudu'a maksudnya adalah la wudu'a al-kamil. Tidak ada tidak ada wudu yang sempurna. Jadi kita bisa memahami bahwa ini sunnah, hukumnya mengucapkan bismillah. Baik, ketika berwudu kita ucapkan bismillah. Kemudian yang selanjutnya, kita disunnahkan bersiwak. Disunnahkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Sebelum berwudu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu'." Atau ma'a kulli wudu'. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudu. Setiap akan berwudu. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, bersiwak itu yang paling utama dengan menggunakan kayu arok. Kayu dari akar batang arok. Inilah yang dijual di pasaran di Saudi Arabia. Ya, atau di negeri Yaman, banyak kayu arok. Tetapi para ulama juga menyebutkan selain kayu tersebut bisa menggunakan kayu-kayu yang berserat. Memiliki apa? Serat-serat, sehingga seratnya itu dibuka, kayunya dibuka, ada seratnya, itulah yang dipakai untuk menggosok gigi. Jadi dari kayu apapun tidak menjadi masalah. Dan begitu pula ayyuhal ikhwan dikiaskan dengan gosok gigi, sikat gigi yang ada sekarang ini dengan berbagai macam bentuknya, maka itu sudah mewakili yang namanya siwak. Sudah mewakili insyaallah yang namanya siwak. Nah, siwak ini ayyuhal ikhwan disunahkan setiap kita ingin berwudu. Jadi setelah kita membasuh tangan kita 3 kali, ya, membersihkan tangan kita sebanyak 3 kali, menumpahkan air sebanyak 3 kali, kemudian kita bersiwak. Kita basahi dulu kayu siwaknya atau sikat giginya, kita berarti menggosok gigi. Darulah kemudian kita masuk ke dalam berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung dan membuangnya. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan selanjutnya? Setelah kita bersiwak, jadi hukumnya sunnah, bahkan kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku. Nabi SAW sangat sayang terhadap umatnya, tidak ingin hal tersebut menjadi wajib karena akan sulit sekali. Ya, kalau misalkan harus bersiwak ketika berwudu pasti sulit sekali. Contohnya kita yang ngantor, kalau mau adzan zuhur kita tidak bawa sikat gigi, ya kan? Atau yang di kebun misalkan dapat waktu zuhur tidak mendapatkannya. Atau yang jadi pedagang waktu asar juga tidak membawa sikat gigi, berat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula, kalaulah tidak memberatkan. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum siwak ini sangat ditekankan. Dan kalau bisa, ini juga saya tekankan, gosok gigi itu bukan tiap pagi dan sore ketika mandi pagi dan sore, tidak. Tetapi justru yang ditekankan itu adalah ketika setiap kita berwudu.
Setiap kita berwudu. Kalau misalkan mau sholat sudah berapa kali nih? 5 kali. Belum ketika bau mulut berubah, ketika lama tidak berbicara, ketika intibah atau terbangun di tengah malam, ketika ingin masuk ke dalam rumah, ini disunnahkan bersiwak. Ya, karena akan kalau masuk ke dalam rumah kan akan bertemu dengan istri. Masa istri dikasih bau-bau mulut? Nah, gini. Baik. Selanjutnya, yang dilakukan lagi ketika berwudu, melakukan apa yang namanya ghaslul kaffaini thalathan, ya, mencuci tangan. Nah, cara mencuci tangan, ayo ikhwan, ini aja misalkan ini. Ketika berwudu, misalkan ini gayung atau apa, tumpahkan dulu, ya, tumpahkan ke tangan, kemudian ini. Tidak perlu banyak-banyak, tumpahkan dulu, ya, kemudian dibasuh semuanya. Nah, kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu disunnahkan. Tetapi cara berkumur-kumur digabungkan dengan yang namanya al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, caranya bagaimana? Ini, ambil air, kalau ini gayung, ambil air, kemudian masukkan air ke mulut, kemudian langsung dihisap di hidung, kemudian sampai agak meninggi, kemudian buang. Sebanyak 3 kali. Disunnahkan sebanyak 3 kali. Kalau 1 kali saja pun cukup, tapi disunnahkan sebanyak 3 kali. Ambil, kemudian masukkan air ke mulut, kemudian masukkan air ke hidung, sambari. Dari mulut langsung ke hidung, kemudian buang. Sebanyak 3 kali. Dan kesalahan yang di masyarakat kita, memasukkan air ke hidung itu cukup dengan 2 jari. Gimana? Siapa ini ada ini? Kayak gini apa? Gini, 2 jari gini? Bukan. Ada sebagian memasukkan kayak gini. Ya. Memasukkan air tidak cukup. Itu tidak cukup, tetapi dihirup sampai ke atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan keras-keraslah dalam mengambil air ke hidung, illa kecuali kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa, jangan menghirupnya dengan dalam, cukup di rongga depan sini saja, sedikit saja. Tapi kalau sedang tidak puasa, hirup sampai atas, hirup sampai atas. Baik. Jadi bagaimana? Bukan diapakan? Bukan pakai 2 jari. Bukan pakai 2 jari. Loh, itu kan kiai, ustadz, bung. Itu tidak ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Masukkan 2 jari itu nggak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Jangan ngaku-ngaku madhab. Ini masalah ini. Banyak orang mengaku ini madhab Syafi'i, padahal di dalam madhab Syafi'i tidak seperti itu. Ya, yaitu dihirup. Di madhab Syafi'i yang namanya istinsyaq itu adalah dihirup kecuali puasa, maka bagaimana? Cukup di rongga depan saja, ya. Baik, kemudian dibuang airnya. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani, ya rahimakumullah, yang kita lakukan setelah itu mengerjakan rukun yang pertama. Ya, setelah niat tentunya rukun berikutnya setelah niat apa? Yaitu kita membasuh muka. Boleh 1 kali, sunnahnya 3 kali. Boleh 1 kali, sunnahnya
3 kali. Apa yang dimaksud dengan muka? Yang dimaksud dengan muka adalah tumbuhnya ubun-ubun bagian atas, ya. Kemudian sampai depan telinga, Nah, ini masuk ke yang ini, itu masuk ke dalam muka. Sampai ke zakun bawah atau dagu bawah. Adapun zakun bawah ini masuk muka. Adapun yang sebelah sini ini adalah leher. Ya, yang sebelah sini masuk bagian leher, bukan zakun atau dagu. Jadi dagu bagian bawah itu masuk ke dalam muka. Adapun di bawahnya lagi itu sudah bukan muka. Nah, ini semuanya harus kita basuh atau kita cuci atau kita basuh, ya, itu semuanya. Disunnahkan berapa kali? 3 kali. Kalaupun 1 kali sah wudunya jika 1 kali 1 kali. Kemudian yang disunnahkan selanjutnya yul ikhwan, ketika kita membasuh muka, maka kita menyela-nyela jenggot agar air itu masuk ke dalam kulit atau tubuh, mengenai tubuh. Nah, ini untuk laki-laki, Bu, ya. Kalau perempuan tidak ada jenggot. Kalau perempuan, ada nggak perempuan berjenggot? Ada, tapi kelainan. Ya, kalau yang kelainan itu boleh dioperasi atau boleh dia menggunakan obat untuk menghilangkan kelainannya tersebut. Ternyata ada wanita berjenggot, kita katakan ini kelainan, boleh dia hilangkan, ya, jenggotnya tersebut atau kumisnya tersebut. Nah, jenggot disunnahkan untuk dia di sela-sela sehingga dia masuk ke dalam tubuh. Untuk yang jenggotnya sangat lebat, di sini ada? Oh, enggak ada ya. Untuk yang jenggotnya sangat lebat, misalkan dari sini, kan sulit kalau kita harus menyela-nyela jenggot, maka tidak. Cukup diapakan? Cukup di luarnya seperti ini kan. Cukup luarnya, ya, digabungkan, kemudian sisi luar dari jenggotnya itu yang kena basah. Tidak harus memasukkan jenggot yang sangat lebat ke dalamnya. Jadi cukup dia ginikan di atasnya, cukup. Itu setelah membasuh bersamaan dengan membasuh muka, ya, bersamaan dengan membasuh muka. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang dilakukan selanjutnya dalam berwudu adalah membasuh kedua tangan 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Bagaimana cara membasuhnya? Yang penting pertama, kalau wajibnya dari arah manapun dia membasuh, dari siku atau dari ujung jari yang penting terbasuh seluruh sikunya sampai siku tangan sampai siku-sikunya, maka itu sah wudunya. Ya, itu sah wudunya. Siku harus dibasuh apa tidak? Ya, masuk. Siku termasuk yang wajib dibasuh. Harus dibasuh. Yang namanya siku harus terkena. Kalau tidak kena maka tidak sah. Jadi jangan tanggung-tanggung, buka lengan itu dibuka. Jangan malas mengenakan siku. Nah, ketika itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disunnahkan ketika berwudu memulai dari arah jari. Ya, ilal marafiq, karena Allah katakan ilal marafiq, sampai al marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai. Ini menunjukkan ila, sampai al marafiq, yaitu siku. Ini menunjukkan disunnahkan dari jari-jari menuju ke siku. Nah, pertanyaan selanjutnya, cara berwudu
kanan kiri kanan kiri kanan kiri 3 kalinya, ataukah kanan 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 kiri kiri kiri? Yang mana dek? Yang ini dulu saya tanya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri atau kanan 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 kiri kiri kiri? Kanan 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 baru kiri kiri kiri. Ya, ini yang benar. Kalau saya balik kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan atau kiri 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 kanan kanan kanan, sah apa tidak? Sah atau tidak wudunya? Tidak. Nah, jawabannya sah, tapi tidak sunnah. Yang sunnahnya itu mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Jadi kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Itu sunnahnya. Kalau mau kiri atau kanan, kiri, itu kurang afdal. Tapi wudunya sah. Wudunya tetap sah. Kemudian ya mengenai mendahulukan kanan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kana yuhibbut tayam, dalam hadis Aisyah ya. Kana yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan pada saat memakai sandal, pada saat menyisir rambut, begitu pula pada saat bersuci, dan pada seluruh perbuatannya. Maksudnya hal-hal yang baik, maka Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Kemudian selanjutnya adalah mengusap. Ingat di sini mengusap kepala. Mengusap kepala dilakukan yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah mengusap kepala seluruhnya. Jadi mengusap kepala seperti ini. Mengusap kepala ke belakang terlebih dahulu, kemudian ke arah depan. Ke belakang. Jadi ini kita tadi sudah berwudu tangan ya, basuh tangan. Bisa ngambil air baru, bisa tidak, ya. Dengan bekas dari tangan itu juga tidak mengapa, atau mau mengambil air baru juga tidak mengapa. Kemudian diusap seperti ini, ke arah belakang full, kemudian dilemparkan ke depan, dibawa ke depan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu pula ketika Nabi pakai imamah, ketika Rasulullah SAW pakai surban, karena surban zaman dahulu itu dibalut-balut, diputar-putar, ya, kemudian sangat tebal dan sangat sulit dibuka. Oleh karena itu beliau ketika kepala, maka cukup mengapa? Di atas surban. Di atas surban. Begitu pula yang dilakukan Nabi SAW yang ketiga, surban beliau dikebelakangkan sedikit, kemudian sisa ubun-ubun beliau, tampak rambut ubun-ubun beliau, kemudian beliau mengusap ubun-ubun, kemudian mengusap surban ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Ini kalau pakai surban. Kalau tidak pakai surban, maka dari depan ke arah belakang. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh tidak
tidak menyeluruhkan kepala dalam mengusap. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i, cukup sebagian kepala. Cukup sebagian kepala. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dan khilafnya atau perselisihan pendapat ini diakui oleh para ulama. Sebagian mazhab lagi mengatakan minimal 1/4 dari kepala. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad harus seluruh kepala. Harus seluruh kepala. Dan perlu saya ingatkan, meskipun mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan hanya sebagian kepala, silakan lihat di dalam sunnah-sunnah berwudu. Di antara sunnah-sunnah berwudu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah menyeluruhkan kepala. Adapun wajibnya adalah sebagian kepala. Yang dimaksud dengan kepala itu dimulai dari ubun-ubun ya, perbatasan ubun-ubun sampai ya akhir berbatasan dengan leher. Jadi kalau misalkan ada orang mengusap rambut yang di lehernya, itu tidak sah. Tapi kalau begitu pula kalau dia misalkan rambutnya terjuntai ke depan, dia usap rambutnya saja di arah dahinya, tidak sah. Yang harus diusap adalah kepalanya, bagian sini kepala, batoknya. Ya. Begitu pula, jadi bukan rambut yang menjadi patokan. Orang gundul, orang botak tidak punya rambut, gimana dia? Ya botaknya yang diusap. Kan seperti itu. Ya. Masya Allah. Sah tidak? Orang, belum bertanya. Sah tidak orang kalau berwudu di dalam sungai berkumur-kumur tanpa bergerak, masukkan air gedung. Ketika muka air mengalir nih kan, ada nggak sungai di sini? Ada ya. Gini kan aja. Ketika tangan niatnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan di air. Mengalir lagi. Ketika kaki, sah tidak membasuhnya seperti itu, tanpa menyentuh? Tidak sah. Ayo. Sah tidak Pak? Tidak sah. Allahu a'lam. Masya Allah. Allah katakan, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aidiakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Dan ketika kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Di sini basuh atau mencuci. Nah, kalaupun tidak menyentuh itu sah. Kalaupun tidak menyentuh seperti tadi di sungai itu sah. Karena disuruh oleh Allah mencuci atau membasuh. Kalau kita cuma basuh gitu ya bisa. Yang penting menyeluruh. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ad-dalak atau mengusap-usap, ya, ad-dalak mengusap-ngusap anggota tubuh yang dibasuh, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah.
Nah, tetapi ingat, ketika kepala Allah katakan famsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Dan wamsahu, usaplah kepala-kepala kalian, bukan waghsilu, bukan cucilah. Jadi untuk kepala itu harus diusap. Jadi kalau di dalam sungai kita seperti ini aja, enggak sah, harus diusap, ya, baru sah. Kalau tidak diusap tidak sah. Begitu pula misalkan ada orang menumpahkan berwudu, dia tumpahkan airnya saja di kepala seperti ini, tanpa diusap kepalanya, itu tidak sah. Karena bahasa dalam Al-Quran, usaplah bukan basuhlah atau cucilah. Sampai di sini pahami, itu perbedaan membasuh atau mencuci, ya, itu sama. Dengan mengusap, kalau mengusap harus diusap. Apakah airnya harus banyak? Tidak, sedikit saja air. Ini kapan berwudu? Lihat wudunya orang yang belum belajar, air ini diambil seperti gini, kemudian apa? Ditumpahkan di atas kepala. Itu namanya mengguyur. Ya, itu tidak. Yang mengusap itu cukup tangan dibasahin, ada basahnya, kemudian dia usapkan. Cukup, ya, bukan mencuci. Kalaupun dicuci tapi dengan sambil mengusap, sah apa tidak? Jawabannya sah. Tapi kalau mencuci saja tanpa mengusap, mencuci saja kepala tanpa mengusap, hukumnya tidak sah. Paham, ya? Baik. Nah, untuk kepala, para ulama berselisih. Dia itu 1 kali saja sunnahnya dan wajibnya 1 kali, ataukah 3 kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan disunnahkan 3 kali. Ya, adapun dalam sifat wudu yang dipraktekkan oleh para sahabat yang mengatakan inilah cara berwudunya Nabi SAW, maka disebutkan di sana beliau hanya mengusap kepala sebanyak 1 kali, ya, hanya 1 kali. Nah, kemudian selanjutnya mengusap apa? Telinga. Cara mengusap telinga. Cara mengusap telinga itu langsung setelah kita mengusap kepala seperti ini, 1, 2, ya, langsung pergi ke telinga, bersihkan yang dalam dengan telunjuk. Kemudian seperti ini, yang jempol membersihkan bagian belakang, yang telunjuk bersihkan bagian dalam, yang jempol bersihkan belakang atau luar telinga, ya. Itu langsung 1 kali saja. Jadi bisa bekas wudhu basuhan tangan tadi, atau kita ngambil air baru, kemudian kita kepala, ya, ke belakang, ke depan, kemudian telinga seperti ini, ya. Kalau yang berpendapat 3 kali berarti ngulangi 3 kali. Adapun yang dipraktekkan oleh masyarakat kita, telinga banyak kanan 3 kali, 3 kali, 3 kali, kiri 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, ini tidak sesuai mazhab. Tidak sesuai mazhab. Kalau mau mengusap langsung dengan 2 tangan. Untuk telinga. Baik. Masya Allah. Terus mencuci atau membasuh kaki, wajibnya itu sampai mata kaki. Mata kakinya harus terbasuh, harus tercuci juga. Disunnahkan sampai betis.
Disunahkan sampai melebihkan sampai betis. Begitu pula lengan, siku-siku disunahkan lebihkan dikit. Agar yakin siku-sikunya terbasuh. Kaki juga demikian, dari mata kaki dinaikkan sedikit ke betis. Adapun yang dulu saya belajar atau lihat sebagian orang berwudu, buka celana tinggi-tinggi, lututnya yang dicuci dulu kan pakai pompa yang kayak gini tuh Pak ya, ingat ya, pakai pompa kayak gini, Masya Allah, pompanya langsung di mulut pompa, nih lutut langsung gini, tersingkap auratnya. Ketika saya sudah balik, saya pikir, ini kan aurat ya, kenapa ketika berwudu kok ditampak-tampakkan? Ternyata benar, salah cara wudunya. Ya, cukup sampai betis, jangan lebih dari betis, bukan sampai lutut. Ini namanya berlebih-lebihan dalam berwudu. Tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam berwudu seperti ya, membasuhnya lebih dari 3 kali, itu tidak boleh. Membasuh lebih dari 3 kali tidak diperbolehkan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu kaki sampai betis ya, sudah. Kemudian setelah itu kita disunnahkan berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini satu doa yang pertama. Baik. Kemudian doa yang kedua, apa doanya? Gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, adapun tambahan waj'alni min ibadika sholihin, ini dihindari tambahan ini karena tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Adapun waj'alni min ibadika sholihin, ini tidak usah dibaca. Karena tidak ada di dalam lafaz hadis. Bahkan pernah saya teliti, ya memang lafaznya tidak ada, dan para ulama bahkan ada yang mengatakan ya wadha' atau hadis itu tambahan itu palsu. Allah alam bisawab, karena tidak ditemukan di dalam buku-buku hadis. Taib. Jadi tidak perlu waj'alni min ibadika sholihin, itu tidak perlu dibaca. Kalau mau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini cukup. Atau Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, cukup. Atau dengan satu doa lagi, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ini juga bisa. Kemudian disunnahkan setelah berwudu itu ya, membaca doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda." Tidak ada di antara kalian yang dia berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, kecuali futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk ke pintu mana yang dia mau. Ini keutamaan membaca doa setelah berwudu ya. Oleh karena itu
Ini sangat penting doa asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jangan ditinggalkan. Walaupun hukumnya adalah sunnah, tetapi sebisa mungkin kita tidak meninggalkannya. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, saya ada sedikit lagi pembahasan mengenai adab-adab berwudu yang mudah-mudahan kita bisa amalkan, pelajari dan kita amalkan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berkhidmah untuk Islam dan penuntut ilmu syar'i. Mari bangun pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Alhamdulillah, santri pondok pesantren kami dan juga santriwati yang berasal dari berbagai macam daerah memiliki banyak keragaman. Dan pondok pesantren ini tidak hanya mendidik orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, tetapi pondok pesantren ini juga mendidik orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang lemah. Saya ingat perkataan Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami yakin mereka punya rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren ini dalam 5 tahun ke depan insya Allah kami mencanangkan program 5 tahun menuju akreditasi Universitas Islam Madinah. Oleh karena itu kita membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang dan cukup untuk bisa diakreditasi di Universitas Islam Madinah, dan juga insya Allah diakreditasi oleh banyak perguruan tinggi di Timur Tengah. Pondok pesantren ini sedang membangun 4 kelas, 10 asrama putra dan putri, 2 ruang UKS, 1 ruang dapur umum, 4 rumah dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya berkhidmah untuk Islam dan penuntut ilmu syar'i. Mari bangun pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Alhamdulillah, santri pondok pesantren kami dan juga santriwati yang berasal dari berbagai macam daerah memiliki banyak keragaman. Dan pondok pesantren ini tidak hanya mendidik orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, tetapi pondok pesantren ini juga mendidik orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang lemah. Saya ingat perkataan Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami yakin mereka punya rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren ini dalam 5 tahun ke depan insya Allah kami mencanangkan program 5 tahun menuju akreditasi Universitas Islam Madinah. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya berkhidmah untuk Islam dan penuntut ilmu syar'i. Mari bangun pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Pondok pesantren ini memiliki visi berusaha mencetak dai, cikal bakal ulama, dan pengusaha muslim berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits sesuai pemahaman As-Salaf As-Saleh. Kurikulum pondok pesantren ini mengadopsi kurikulum yang diakui oleh Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, sehingga insya Allah lulusannya siap bersaing untuk melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah. Selain itu, para santri juga mengikuti kegiatan halaqah Al-Quran yang dilakukan setiap ba'da subuh, asar, dan maghrib. Santri juga mengikuti halaqah Al-Hadits yang dilakukan 3 kali halaqah dalam seminggu. Bahasa Arab menjadi bahasa yang diwajibkan dalam percakapan sehari-hari di pondok ini. Santri pondok pesantren ini berasal dari berbagai macam daerah: Medan, Pekanbaru,
Jambi, Bogor, Lampung, dan berbagai daerah di Sumatera Selatan. Pondok pesantren ini sedang membangun 4 kelas, 10 asrama putra dan putri, 2 ruang UKS, 1 ruang dapur umum, 4 rumah dinas. Alhamdulillah, santri pondok pesantren kami dan juga santriwati yang berasal dari berbagai macam daerah memiliki banyak keragaman. Dan pondok pesantren ini tidak hanya mendidik orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, tetapi pondok pesantren ini juga mendidik orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang lemah. Saya ingat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami yakin mereka punya rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren ini dalam 5 tahun ke depan insyaallah kami mencanangkan program 5 tahun menuju akreditasi Universitas Islam Madinah. Oleh karena itu, kita membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang dan cukup untuk bisa diakreditasi di Universitas Islam Madinah dan juga insya Allah diakreditasi oleh banyak perguruan tinggi di Timur Tengah. Dan inilah tempatnya saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika saudara atau Bapak ingin atau Ibu ingin berwakaf, maka kami sediakan lahan untuk membangun pondok pesantren di pondok pesantren ini. Dan doakan kami, atau kita mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kami untuk bisa mengurus dana umat. Barakallahu fikum. Silahkan salurkan dana wakaf Anda ke rekening BNI Syariah 0455 7438 90 0455 7438 90 atas nama Yayasan Kunci Kebaikan. Rekening ini sudah dikhususkan untuk pembangunan pondok pesantren ini. Jika ingin konfirmasi, silakan menghubungi Bapak Heru Setiawan di nomor 0822 6666 0856 0822 6666 0856. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur dan harta kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya berkhidmah untuk Islam dan penuntut ilmu syar'i. Mari bangun pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Pondok pesantren ini memiliki visi berusaha mencetak dai, cikal bakal ulama, dan pengusaha muslim berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits sesuai pemahaman As-Salaf As-Saleh. Kurikulum pondok pesantren ini mengadopsi kurikulum yang diakui oleh Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, sehingga insya Allah lulusannya siap bersaing untuk melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi di Timur Tengah. Selain itu, para santri juga mengikuti kegiatan halakoh Al-Quran yang dilakukan setiap ba'da subuh, asar, dan maghrib. Santri juga mengikuti halakoh Al-Hadits yang dilakukan 3 kali halakoh dalam seminggu. Bahasa Arab menjadi bahasa yang diwajibkan dalam percakapan sehari-hari di pondok ini. Santri pondok pesantren ini berasal dari berbagai macam daerah: Medan, Pekanbaru, Jambi, Bogor, Lampung, dan berbagai daerah di Sumatera Selatan. Pondok pesantren ini sedang membangun 4 kelas, 10 asrama putra dan putri, 2 ruang UKS, 1 ruang dapur umum, 4 rumah dinas. Alhamdulillah, santri pondok pesantren kami dan juga santriwati yang berasal dari berbagai macam daerah memiliki banyak keragaman. Dan pondok pesantren ini tidak hanya mendidik orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, tetapi pondok pesantren ini juga mendidik orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang lemah. Saya ingat perkataan Nabi SAW, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami yakin mereka punya rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren ini dalam 5 tahun ke depan insyaallah kami mencanangkan program 5 tahun menuju akreditasi Universitas Islam Madinah. Oleh karena itu, kita membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang dan cukup untuk bisa diakreditasi di Universitas Islam Madinah dan juga insya Allah diakreditasi oleh banyak perguruan tinggi di Timur Tengah. Dan inilah tempatnya saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika saudara atau Bapak ingin atau Ibu ingin berwakaf, maka kami sediakan lahan untuk membangun pondok pesantren di pondok pesantren ini. Dan doakan kami, atau kita mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kami untuk bisa mengurus dana umat. Barakallahu fikum. Silahkan salurkan dana wakaf Anda ke rekening BNI Syariah 0455 7438 90 0455 7438 90 atas nama Yayasan Kunci Kebaikan. Rekening ini sudah dikhususkan untuk pembangunan pondok pesantren ini. Jika ingin konfirmasi, silakan menghubungi Bapak Heri Setiawan di nomor 0822 6666 0856 0822 6666 0856. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur dan harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya berkhidmah untuk Islam dan penuntut ilmu syar'i. Mari bangun pondok pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Martapura, Desa Kota Baru Selatan. Pondok pesantren ini Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kemudian beberapa adab lain yang belum kita bahas pada berwudu.
Yang selanjutnya disunnahkan menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan susah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian ala sesuatu yang ma yamhullahu bihi al-khataya, yang bisa menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat-derajat." Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat yang sulit atau yang dibenci. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ila shalah, menantikan salat ke salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah yang dinamakan dengan ribat. Jadi di sini ya ikhwan, menyempurnakan wudu yaitu 3 kali, kemudian melebihkan sampai ke sedikit lengan, kemudian sampai ke betis, sempurna dilakukan sesuai adab-adab yang sudah kita pelajari. Itu hukumnya sunnah. Kapankah saat-saat yang sulit tersebut? Yang pertama, ketika musim dingin, ketika cuaca sangat dingin, airnya juga sangat dingin. Kalau di sini airnya sih tidak dingin ya. Coba ke Dieng, tadi ada bapak yang dari Dieng ya. Masya Allah, misalkan kita di Dieng, di daerah pegunungan. Nah, ini kapan mau berwudu? Satu kali aja lah. Cepet gitu kan? Kenapa? Habis itu langsung pakai handuk, langsung pakai jaket, selesai. Enggak. Malah yang sunnahnya itu kalau saat musim dingin, itu disempurnakan, tetap tahan 3 kali selama tidak membawa mudarat. Saya ingat waktu dulu mempelajari di sini, saya sudah paham lama di sini, tapi tidak sempurna pemahamannya sampai saya waktu di Madinah. Di Madinah itu ada musim dingin dan musim panas. Peralihan di antara keduanya ya musim sakit. Musim dingin. Ketika musim dingin bisa 4 derajat, 5 derajat, bahkan di sebagian Saudi ada 1 derajat, bahkan di bawah 0 derajat ada. Itu terasa banget ketika mau berwudu, dingin banget. Belum angin, kalau sudah ditiup angin ya, sudah rasanya kayak apa itu. Akhirnya apa? Satu kali aja lah. Satu kali, kabur, habis itu langsung masuk kamar lagi, ungkep sama selimut. Sampai hangat dikit baru mulai sholat sunnah atau apa gitu. Nah ini disunnahkan pada saat seperti itu justru menyempurnakan wudhu. Begitu pula sebagian ulama mengatakan pada saat misalkan ada luka yang tidak berbahaya kalau kita mengguyurnya dengan air, atau ada sesuatu yang misalkan kita ada sakit ya, sulit untuk berwudu, tetap kita paksakan untuk sempurna. Hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh israf. Saya pegang aja. Tidak boleh israf. Israf itu berlebih-lebihan. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air.
Yang kedua, membasuh lebih dari 3 kali. Ini tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah." Akan ada di kalangan umat ini qaumun ya'taduna fi at-tahur wad du'a. Mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Apa dalam bersuci? Contohnya apa? Berwudu lebih dari 3 kali. Ini kurang sempurna. 4 kali atau 5 kah? Enggak boleh. Maksimal itu 3. Maksimal 3 kali. Jangan dilebihkan lagi. Kemudian yang kedua, begitu pula di dalam penggunaan air. Meskipun kita di lautan, tidak boleh kita boros pakai air. Wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu hanya 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 seperti ini. Gabungan 2 telapak tangan untuk mengambil air. Nah ini 1 mud. Berarti kurang lebih 1 gelas ini saja. Ya tidak? Ini bagaimana cara berwuduknya? Dihemat-hemat. Misalkan taruhlah seperti yang saya misalkan ini. Tuangkan dulu air sedikit ya untuk membasuh tangan. Sedikit lagi membasuh tangan, sedikit lagi. Kemudian untuk ini diambil airnya di sini. Diambil sedikit untuk mulut dan istinsyak. Ya. Kemudian tangan ambil kayak gini, ya, terus diusap-usap, dibasuh-basuhkan dengan tangan sehingga dia mengalir ke seluruh sampai siku. Ambil lagi seperti itu. Sebelah kiri juga demikian. Sehingga bisa berhemat hanya seperti ini. Kaki juga demikian, sedikit dia ambil ya, seperti ini. Dibasuh sampai mata kaki atau sampai betis. Jadi itu wuduknya Nabi 1 mud. Kalaupun kita tidak mampu 1 mud, ya yang penting jangan terlalu boros. Terkadang saya pernah dapatkan orang berwuduk sampai 3 gayung. Waduh, 3 gayung ini sudah berlebih-lebihan, jangan. Jadi ketika gayungnya itu yang ditumpahkan gitu ya, gayungnya yang ditumpahkan kemana? Ke tangan, ya, itu boros. Ya itu boros. Jangan boros ketika penggunaan air. Kemudian disunnahkan juga takhlil asabi al-yadain war rijlain. Menyela-nyela antara jari tangan dan antara jari kaki. Ya. Di sini, di sela-sela. Yang di sela ini untuk memastikan bahwa benar-benar air ini masuk ke dalam sela-sela jari. Begitu pula ghuslu barajim ini. Ini juga ditekan ruas. Kalau ini apa ruas jari ya? Antara ruas jari, persendian antara ruas jari itu kan keriput. Ya, itu ditekan. Ketika membasuhnya itu ditekan. Ini sunahkan. Kalau di Indonesia sih lembab, tidak kelihatan. Kalau di Saudi, habis kita berwudu, ini kalau musim panas langsung bisa kering. Jadi yang anggota yang bagian sini itu lebih cepat kering. Ya. Kalau nggak percaya, pergilah musim panas ke Saudi, terus berwudu. Itu mudah kering, tapi musim panas ya. Selanjutnya di antara adab begitu pula kaki, jari-jari kaki kita juga sela-selain. Ya, kita masukkan jari kita untuk memasukkan air dengan jari kita.
Kemudian adab selanjutnya adalah selalu menjaga wudu, saat batal langsung berwudu lagi. Saat batal berwudu lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min." Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin yang beriman. Jadi kapan kita batal wudu kita? Berwudu lagi. Kapan batal? Berwudu lagi. Jadi sebelum tidur kita berwudu. Bangun tidur kita berwudu. Kapan kita buang air kita berwudu. Kapan kita buang angin kita berwudu. Begitu seterusnya. Kalau bisa kita hidup ini selalu dengan wudu. Kapan batal langsung berwudu. Ya, kemudian disunahkan juga ya ikhwan ketika berwudu. Jadi ini menjaga wudu sudah sepantasnya para penuntut ilmu menjaga wudunya. Ini kapan dari sudah tahu mandi sore, mau ke masjid sholat maghrib, tidak ngambil wudu ketika mandi misalkan, malah wudunya di masjid. Apa salahnya kita jaga wudu? Misalkan kita batal wudu kita dengan mandi, misalkan buang air mandi, langsung wudu saja, langsung wudu. Jadi kita tidak perlu wudu lagi ketika di masjid. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, sholat 2 rakaat sebelum berwudu. Jadi sholat sunnah wudu namanya. Maka ini silahkan sholat. Misalkan habis berwudu, ya kita sholat sunnah 2 rakaat. Boleh menggabungkan dengan qobliyah. Misalkan kita sudah berwudu, kita mau qobliyah, kita juga mau tahiyatul masjid, boleh 3 ini digabungkan, tidak menjadi masalah. Langsung sholat, diniatkan tahiyatul masjid plus sholat wudu plus qobliyah dalam satu niat, 3 niat dalam satu ibadah tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan. Salah. Lagi hujan juga ya. Tidak usah terburu-buru pulang ini kalau gini. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika kita di kamar mandi, Masya Allah. Nah, ini sebagian besar kita ya tidak memiliki tempat wudhu khusus ya, sebagian besar rumah di Indonesia. Maka kita katakan yang pertama, boleh berwudhu di kamar mandi dengan syarat dia bersih. Artinya ada saluran pembuangan najis. Jadi ketika buang air, najisnya mengalir ke satu tempat. Jadi kita tinggal siram, dia itu mengalir. Dan rata-rata rumah di Indonesia ada saluran pembuangan airnya. Jadi tinggal disiram, dia mengalir. Jadi boleh berwudu di sana. Yang kedua, baca bismillahnya. Baca bismillah sebelum masuk WC. Bismillah, sudah. Lakukanlah apa yang kita niatkan mau kita lakukan di dalam WC. Bismillah sebelum masuk ke dalam WC. Jadi tidak perlu membaca bismillah ketika berwudu di dalam kamar mandi. Jangan, salah. Mengucap bismillah dalam kamar mandi tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian selanjutnya doanya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Itu setelah kita keluar dari WC baru kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Allah alam
Bisa. Silakan lagi. Yang lain. Baik, ada? Silakan. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Anak muda zaman sekarang, terus? Masya Allah. Betul. Apalagi media sekarang di mana-mana. Tambah lagi HP, ya. Subhanallah. Bagaimana cara istiqomah? Ini soal yang bagus. Ya. Yang pertama, pilihlah teman yang solih. Pilihlah teman yang baik. Tidak mengapa kita ditinggalkan teman yang buruk, insya Allah teman yang baik walaupun sedikit itu lebih baik daripada teman yang buruk. Kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seorang di antara kalian sudah sepantasnya melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Begitu pula kata Nabi SAW, mathalul jalisis salihi wassu kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau minyak wangi kita kecipratan baunya. Kalau pandai besi kecipratan baunya. Oleh karena itu selalu pilih teman yang baik. Kemudian yang kedua, jangan pernah lepas dari sholat jamaah. Jangan pernah lepas dengan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lepas dari mempelajari ilmu. Terus belajar, terus belajar. Kalau tidak ada kajian, maka baca buku. Ya, sudah sepantasnya kalau diberi akal yang sehat, waktu yang banyak. Minimal habiskanlah 3 Masya Allah. Di atas kepala ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian hadirilah majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmunya kurang, maka bacalah buku 3 jam, 5 jam sehari. Kemudian sibukkan dengan Al-Quran dan Al-Quran. Jika bisa sehari 1 juz, maka lakukan. Jika tidak bisa, kurangi, misalkan setengah juz setiap hari. Kalau tidak bisa, kurangi lagi 1/4 juz. Yang mana kita bisa beristiqomah, membaca Al-Quran dengan istiqomah. Ya. Kemudian ayo ikhwan, selanjutnya bagaimana dengan kemudian untuk anak muda zaman sekarang, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa hal yang tidak bermanfaat? Main game, motor-motoran, apalagi balapan. Ayo kita balapan. Siapa paling hebat? Tapi tidak pakai rem. Aduh. Ada enggak ini? Ada enggak?
Belum pernah dengar ini. Kalau saya sudah pernah dengar. Jadi kata astagfirullah, ya inilah ini kegilaan jangan ditiru ya. Jadi memang anak muda itu sukanya gila gitu. Nah, tinggal gilanya ini gila positif apa gila negatif. Kalau gila negatif contohnya gila, saya pernah diceritakan mantan anak muda. Kalau dulu kami pernah tanding balap katanya. Tanding balap tidak pakai rem. Tidak pakai rem. Astagfirullah, saya bilang. Yang benar. Iya, tidak pakai rem. La haula wala quwata illa billah. Itu gimana kalau gini. Benar katanya gini. Dia pernah cerita, saya ini tukang balap sampai nyawa saya setengah hidup setengah mati. Gak tahu lah itu bagaimana katanya. Pernah juga katanya saya dipepet 2 mobil dari arah sini sama dari arah sini, dari arah sini sama dari lawan. Itu sudah saya perkirakan nggak akan hidup lagi saya katanya. Sudah saya katanya tutup mata aja. Masih hidup saya katanya. Selamat. Habis mobilnya yang geser gitu ya. Tapi katanya gitu, saya tutup mata itu. Sampai sudah saya pasti mati nih katanya. Tutup mata aja. Pas buka mata, selamat saya katanya. Ini gila yang jangan ditiru. Ya kalau mau gila ya, yang namanya pemuda itu suka cari sensasi. Pemuda yang lain sibuk bermotoran, maka pemuda yang ini sibuk menjaga kebersihan masjid. Pemuda yang lain suka main game online dengan HP, maka di sini sibuk mengotak-ngatik mushaf, membaca Quran. Yang lain sibuk cari pacar, yang ini sibuk cari ilmu. Kan gitu. Nggak apa-apa terlihat asing. Karena memang sedikit orang yang mau duduk di majelis ilmu, mau belajar, mau menghafal Quran itu sedikit. Walaupun dibilang aneh dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita pikirkan masa depan kita pikirkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan merasa sombong. Ini juga penyakit yang sangat besar. Wah, saya sudah sholat jamaah, saya sudah sholat sunnah. Itu kawan-kawan tuh bahkan nggak sholat, sombong. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Sombong, merasa diri lebih dari yang lain. Maka jangan juga dilakukan. Kemudian untuk yang namanya kematian itu tidak bisa kita tentukan. Oh, saya mati nanti umur 70 tahun aja lah. Atau saya mati umur 65 tahun. Atau 63 tahun seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ditentukan. Meskipun belum menikah, ya, alhamdulillah, meskipun belum menikah, belum tentu kematian datangnya setelah menikah. Ini juga kadang kalau bertobat, nantilah usia, kalau sudah nikah baru saya tobat. Habis itu sudah nikah, nantilah usia 40 tahun baru saya tobat. Yang sudah 40 tahun, nantilah kayak Nabi SAW 63 tahun. Sudah 63 tahun, nantilah kalau sudah kakek-kakek 70 tahun. Akhirnya tidak bertobat, obat. Jadi dari muda, maka sudah sepantasnya untuk memanfaatkan, mengambil keutamaan. Kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungannya. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa?
Kalau sudah pemudanya itu taat, insya Allah ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah tua, akan semakin taat. Makanya kata Nabi, syabun nasya fi taatillah, pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena insya Allah semakin tua, bukannya semakin berkurang itu amalan, semakin bertambah. Maka sangat berat orang-orang yang tidak membiasakan dirinya beribadah ketika muda untuk memulainya di saat tua, yang sudah sibuk main catur sampai dapat gelar master catur di pos ronda. Di pos ronda master catur. Padahal catur sendiri ya minimal makruh lah hukumnya. Sibuk di usia muda. Kemudian di usia muda, cita-cita saya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya untung kalau masuk surga. Siapa yang tahu akhir hidup? Muda foya-foya. Nah ini salah prinsipnya. Prinsipnya dalam Islam itu muda selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Friend, bro, ada yang hebat nih bro. Apa? Mau jadi laki enggak bro? Gimana? Wah, keluar mulai bungkus rokok. Rokoknya keluar. Jam 10 malam mulai gapleknya atau reminya keluar. Jam 11 malam minuman keras keluar. Ayo bro, jadi laki-laki dulu kita bro. Nikmati kehidupan dunia bro. Allahumma musta'an. Jangan. Jadi tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa keutamaan dari puasa Nabi Daud? Apalagi pemuda nih. Pemuda itu banyak godaannya. Sudahlah Ustaz, saya belum punya uang, saya belum sanggup menikah, tapi syahwat saya besar. Puasa Daud. Puasa Daud, insya Allah syahwat antum lemah. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan ada 5. Salat Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ini tidak boleh puasa 5 hari yang diharamkan berpuasa. Selebihnya puasa Daud. Puasa, berbuka, puasa, berbuka, puasa, berbuka. Demikian seterusnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'dal maktuba siyamu Nabiyillahi Daud. Afdal siyam, setelah siyam fardu, setelah siyam wajib, puasa wajib, adalah puasa Nabi Allah Daud. Puasa Nabi Allah yang bernama Daud. Jadi puasa beliau kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Terus menerus seperti itu. Ya, puasa Daud. Jadi setiap orang bisa melihat kemampuan dirinya. Ya Ustadz, gimana kalau kita kan Senin Kamis nih, kita mau puasa Daud, tapi kalau kita puasa Daudnya Senin, berarti kan Rabu, kemudian Jumat, kemudian Ahad, kemudian Rabu lagi, kemudian Selasa ya, kan gitu. Kalau kita puasa Senin, kita niatkan puasa Daud, nanti kan tidak dapat hari Kamis. Apakah kita puasa Kamis juga? Jangan, tidak perlu lagi.
Kalau sudah puasa Daud itu seafdal puasa kecuali ketika kita mendapatkan 9 Zulhijjah atau 10 Muharram, ya maka kita berpuasa pada tanggal tersebut. Silakan, ada lagi? Ayo. Terakhir, kalau ada, ya silakan. Ya, berdoa. Iya, jadi yang tidak ada dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada saat itu, maka tidak perlu mengangkat tangan. Seperti setelah wudhu, tidak didapatkan Nabi mengangkat tangan pada saat posisi tersebut. Seandainya Nabi mengangkat tangan, Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, maka sudah diriwayatkan oleh para sahabat cara mengangkat tangan beliau, tapi tidak ada ditemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan pada saat tersebut. Jadi tidak perlu mengangkat tangan ketika setelah selesai berwudu. Adapun contohnya gini, kita kan ketika sujud atau ketika duduk di antara dua sujud membaca apa? Rabbighfirli, atau misalkan ada yang menambahkan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada yang menambahkan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni wajaburni dan sebagainya, ya. Artinya lafaznya berbeda-beda memang dalam duduk di antara dua sujud. Itu kan doa. Ya tidak? Apakah ada kita mengangkat tangan pada saat itu? Ada. Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni. Ada angkat tangan, oh aliran sesat. Nah, ini namanya. Padahal itu posisi berdoa. Tapi coba ketika berkunut witir misalkan, kunut witir, angkat tangan apa angkat tidak? Mengangkat tangan. Ketika kunut witir angkat tangan. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan. Nah, untuk yang posisinya doa mutlak, doa-doa mutlak seperti misalkan setelah sholat sunnah, pas malam, sholat malam misalkan, ya, setelah sholat malam, atau misalkan antara azan dan iqamah, ini sifatnya mutlak, maka boleh, ya, disunahkan kita mengangkat tangan. Kalau tidak ada dalilnya Nabi mengangkat atau tidak, maka disunahkan mengangkat tangan. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah hujan juga sudah mulai reda. Ya, petir juga tidak lagi menyambar. Mudah-mudahan tidak menyambar lah, ya. Baik. Oh ya, terakhir ya, Pak. Iya, ya, terakhir terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah. Betul. Ya, bagaimana dengan yang pakai motor? Nah, ya, dia dihitung yang pakai motor, langkahnya ke motor, kemudian dari turun motor sampai ke masjid. Nah, itu langkahnya. Ya, kan melangkah juga, gitu kan. Tapi langkahnya seperti itu, sedikit. Beda dengan yang berjalan kaki. Kasratul khuta ilal masajid, banyak yang langkah ke masjid-masjid. Begitu pula, ya, kata Nabi SAW, ya, mengenai tadi disebutkan, ya, satu langkah ketika dia mengangkat, rafa anhu darajah, dia akan mengangkat derajatnya, wa hatta anhu khati'ah, akan menghapuskan satu dosanya. Jadi ini salah satu keutamaan melangkah. Betapa banyak kalau kita langkahkan kaki kita, turunkan, ya Allah, ketika angkat turun, terhapus dosa. Terus
Ini per langkah, bukan 2 angka, per langkah. Mengangkat ke atas, turunkan, itu 1 langkah ini itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Jadi lebih baik naik motor atau jalan kaki? Nah, lebih baik berjalan kaki. Alhamdulillah. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.